Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah membuka satu kegiatan yaitu tentang agen anti perundungan tidak dari Jepang, khususnya di sekolah, umumnya di daerah. Kemudian bagaimana cara mencegah itu perundungan, nanti mungkin akan disampaikan oleh guru kita apa yang harus kita lakukan sebagai agen perundungan. Kemudian kalian, siswa kami yang sudah terpilih sebanyak 30 orang. Ini menjadi agen, tapi siswa kami yang terpilih pada hari ini menjadi pembela kawan-kawan kita yang terjadi bully, pelecehan, dan hal-hal lain yang dapat melemahkan mental mereka, khususnya di sekolah. Seperti kepala sekolah tadi, bahwasanya kalian merupakan siswa dan siswi SMA Al-Hilal yang telah terpilih menjadi agen anti perundungan. Semoga kegiatan ini bukan hanya untuk hari ini saja, tapi akan berlangsung selama 15 kali pertemuan. Maka bullying berasal dari kata arti penggentar, orang yang mengganggu, orang yang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia sering sekali dipakai oleh masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying. Nah, di antaranya adalah penindasan. Jadi Ibu, sampai ini saya pernah melakukan penindasan. Kalau Anda selama ini pernah melakukan hal tersebut, karena kita sudah menjadi agen anti bullying atau anti perundungan, maka jenis-jenis tindakan bullying. Yang pertama itu ada bullying secara verbal. Yang kedua itu ada bullying secara fisik. Yang ketiga itu ada namanya bullying secara relasional. Yang keempat bullying secara elektronik. Nah, kita lihat satu persatu.
keluarga. Yang pertama, dia agak berbeda, kita lanjut tadi. Yang kedua, dia agak lemah atau tidak dapat membela diri. Berarti Bu, kalau kita anggap diri kita lemah dan tidak dapat membela, kalian bully Bu, kalian kata itu, Ibu harus pindah dari situ, jangan di situ, kita dengarkan apa yang Bapak kita katakan tidak. Jangan. Nah, Ibu kasih satu contoh, si Ali di dalam kelas. Si Ali, dia anaknya berbeda dengan anak yang lain, kurang tangkap akan pelajaran. Tiba-tiba, Bu Yus memvonis anak tersebut, bodoh kali kamu Ali, ini aja kamu nggak tahu. Itu termasuk bully. Guru-guru seperti itu ketika ada di dalam kelas kalian, tolong melaporkan kepada. Misalkan ada teman nih, dia orangnya emang menyendiri, anak introvert. Anak introvert itu anak yang nggak mau bergaul dengan orang lain. Seandainya agen anti perundungan ini satu orang aja yang ingin berteman dengan dia, walaupun nggak semua, berarti dia ada temannya, ada perlindungannya. Jangan nanti ketika ditanya kenapa kamu mau pindah, saya dibully di dalam kelas. Mencoba mengakhiri hidupnya, ini sudah tingkat parah karena dia merasa bahwasanya dia lebih baik mati daripada hidup. Dia merasa bahwasanya diri dia itu tidak dirinya itu tidak berharga, dirinya itu tidak dianggap, makanya dia ingin mengakhiri hidupnya. Dia menganggap dirinya lebih baik mati karena pikirannya lebih baik untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Dia nggak konsen belajar, dia mau lihat lagi korban selanjutnya untuk dia beli siapa, orang yang lemah di dalam kelas itu siapa. Dan dia pikirannya apa? Ini melakukan bulian. Kenapa anak tersebut suka melakukan bulian? Ada terjadi sesuatu sama dia. Contohnya apa? Kadang dia akan termasuk istilahnya anak yang kurang perhatian di dalam keluarga, termasuk anak bergerbong. Itu anak yang suka membuli orang lain. Dia ingin mencari pelampiasan pelampiasan dia kepada orang lain. Dia ingin melakukan itu sehingga dia mencari target, siapa ini yang bisa saya bully, siapa ini yang bisa saya pukul. Nah, anak-anak itu ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Seperti yang kita buat hari ini, agen perundungan ikut membantu teman yang menjadi korban. Berarti tugas agen perundungan adalah membantu teman yang menjadi korban, terus memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sekolah. Selanjutnya, saling mendukung satu sama lain. Terakhir, coba baca. Sama-sama yang terakhir. Bye.